Walaupun pagi ini cuaca sedang gerimis, tapi Bapak Jamin Bangun tetap semangat berangkat ke ladang untuk menderes nira aren. Dan kebetulan pun ladang Bapak Jamin Bangun tidak begitu jauh dari rumah kediamannya, jadi saya pun ikut beliau ke ladang. Profesi Bapak Jamin Bangun adalah seorang penyadap atau penderes nira dari pohon aren untuk diolah menjadi gula merah. Nah pemirsa, ini Pak Jamin mau naik. Nah, coba lihat nih kaki jempolnya masuk ke lubang bambu ini. Nah lumayan tinggi pemirsa, itu lebih kurang ada 10 meter lebih itu. Pengalaman memang sangat perlu ya pemirsa. Nah itu terlihat Pak Jamin dari atas pemirsa. Satu jerigen penuh itu. Nah itu udah diturun ke bawah itu. Nah itu lagi dipukul-pukul pemirsa biar arennya lancar, kata Pak Jamin. Dipukul biar lancar ya Pak? Iya. Ini kalau lengah kita ini, bentar ini bisa kita jatuh ini Pak. Iya. Nira adalah cairan manis yang mengandung gula sekitar 10 hingga 15%, dan pada teknik pengolahan tradisional nira menjadi gula merah, penderes harus mengaduk-aduknya hingga mengental dan kemudian dicetak pada bambu yang telah disesuaikan ukurannya. Nira aren yang telah disadap tadi kemudian dimasukkan ke dalam wajan atau kuali yang berdiameter cukup besar yang sudah didesain menyatu di atas tungku kayu bakar. Dibantu oleh putranya, satu persatu kayu bakar mulai dimasukkan ke dalam tungku kayu bakar tersebut. Dan salah satu tungku kayu bakar yang digunakan Bapak Jamin Bangun untuk memasak air nira menjadi gula merah adalah tungku kayu bakar yang terbuat dari tanah padat. Dan dari nilai ekonomi, kayu bakar merupakan bahan bakar yang relatif murah dan mudah didapatkan. Penggunaan kayu bakar dapat membantu mengurangi emisi karbon, terutama jika kayu yang didapatkan berasal dari hutan, dan panas yang dihasilkan dari kayu bakar cenderung lebih merata dan konsisten, sehingga masakan yang dimasak sempurna tanpa kehilangan banyak nutrisi penting. Ini asal juga perih mata perih. Iya. Pak Jamin selalu dengan senyuman ya kerjanya dari tadi ya. Saya perhatiin ya Pak ya. Kayaknya disyukuri gitu ya Pak. Iya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Ini harus kita bersihkan lagi tawannya dalam ini Pak. Disaring lagi itu Pak? Iya, disaring. Nah pemirsa, ini proses penyaringan tawon ataupun lebah ya yang terikut di dalam niranya supaya bersih. Ini apa Bang? Ini pemukul tangan aren itu. Tangan aren? Iya, pemukulnya ini dari urat kayu raja bilangnya kalau kampung kita ini. Akarnya itu. Akar, dari akar? Iya, dari akar kayu raja itu. Gitu nanti ini semua ini dari akar kayu raja. Kalau di sini orang Karo dibilangnya tualang bilangnya gitu. Bagus tuh. Iya, itu merah tua dia. Inilah pemukulannya kita bikin. Pukul gendang tadi ya? Enggak, ini pukul tangannya itu Pak. Supaya ada airnya nanti. Iya, pukul tangannya itu. Nanti kan
bisa juga kita tes nanti. Nah, Iya. ini pemukulnya. Kalau pemukul gendang tari yang apanya itu kan parang aja kita bikin. Iya. Air nira secara tradisional diambil dari sadapan air getah tandan bunganya. Pengambilan nira aren diawali dengan memukul atau diketok-ketok tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah bunganya. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan supaya melemaskan pori-pori atau jalur keluarnya air nira supaya lancar dan deras. Biasanya pohon aren yang siap disadap akan mengeluarkan aroma harum yang berasal dari tandan bunga jantan yang berdampingan dengan betina. Biasanya pohon aren juga disadap 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Jumlah hasil air nira tergantung tingkat kesuburan tanah dan perawatannya. Kalau subur dan baik, biasanya bisa menghasilkan 10 liter lebih air nira per sekali deres. Air nira tidak sekedar untuk minuman segar dan pembuatan gula merah saja. Ternyata air nira juga bermanfaat buat kesehatan tubuh. Di dalam nira aren yang segar terkandung sukrosa sebanyak 13,9 hingga 14,9%, protein 0,2% dan kadar lemak 0,02%, sehingga bisa menggantikan tenaga dan cairan tubuh yang hilang setelah beraktivitas. Selain itu, dalam setiap 100 ml-nya terdapat kandungan vitamin C sebesar 16 hingga 30 gram. Air nira aren juga mempunyai kadar serat sebesar 16 hingga 30 gram dan asam askorbik, sehingga berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan. Air nira juga dipercaya bisa mengurangi resiko terkena sembelit. Jika diolah menjadi gula, gula dari nira aren juga memiliki kadar indeks glikemik yang rendah sehingga cukup aman dibanding dengan gula pada umumnya. Gula aren juga mengandung serat makanan yang disebut inulin. Nutrisi ini dikenal mampu menjaga kadar gula darah. Bagi penderita asam lambung, sebaiknya minum air nira dalam jumlah sedang, sekitar 1 hingga 2 gelas per hari, dan sebaiknya air nira diminum setelah makan untuk membantu pencernaan. Kalau kita berbicara mengenai kerajinan tangan dari pohon aren, ijunya adalah bahan utama pembuatan kerajinan tangan. Namun tak sampai di situ saja, buah dari pohon aren juga bisa dijual untuk bahan es campur, yakni kolang-kaling. Tentu manfaat dari pohon aren bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang meningkatkan perekonomian masyarakat. Nira aren dengan kualitas baik memiliki manfaat ekonomi penting bagi masyarakat pedesaan. Pembudidayaan pohon aren dan pengolahan nira jadi produk tertentu memberikan penghasilan dan peluang usaha bagi banyak petani dan pengusaha kecil di desa Tanjung Beringin, Dusun Peninjon, Kecamatan Sibolangit, dan salah satunya adalah Bapak Jamin Bangun. Semoga dengan ketekunan dan kegigihannya akan membawa sejuta berkah buat keluarganya. Pemirsa, ini ada tangan aren ini yang menurut Pak Jamin yang bakal dipotong ya Pak ya? Iya, nanti sore kita udah bisa potong itu. Dipotong berarti itu ntar dirangkai jadi satu ya Pak? Enggak, dipotong, dijatuhkan nanti apanya, di manggarnya ini yang kuning itu? Iya. Oh gitu. Kita potong dulu, Kin. Berarti tangkainya yang dipakai ya Pak ya? Iya, tangannya itu. Gitu. Nah, itu pemirsa, itu berarti bunga ya Pak ya? Kalau Iya. yang udah jadi apanya itu Pak, nggak bisa lagi ya Pak? Iya, kalau udah dia apa? Jadi buah itu ya? Iya. Oh gitu ya. Nira aren yang berkualitas baik memiliki kadar sukrosa yang tinggi. Nira aren memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk turunannya seperti sirup nira, gula merah, tua, dan masih banyak lagi. Nira aren memiliki sifat alami yang cenderung mengalami fermentasi menjadi alkohol dan asam. Mikroba yang ada dalam nira aren dapat memanfaatkan gula dalam nira untuk pertumbuhannya dan mengkonversinya menjadi alkohol. Nira aren yang disimpan lama akan mengalami kadar sukrosa menurun, kualitas pH menurun, aroma dan rasanya juga ikut berubah. Yang menyebabkan perubahan pada nira aren yang disimpan terlalu lama adalah penurunan kadar sukrosa disebabkan oleh peningkatan kadar air. Penurunan kualitas pH disebabkan oleh proses fermentasi asam yang cepat menjadi alkohol. Perubahan aroma dan rasa juga terjadi jika nira diendapkan selama beberapa hari. Untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau reaksi enzimatis dan kimiawi nira dapat disimpan pada suhu dingin 10 derajat Celcius di dalam lemari pendingin.
Ingat nak jadi bersih gayung jadi. Hah? Membuat diminum gitu. Iya. Oh. Masih lebih. Di, coba taruh. Taruh be. Ya. Uli be. Nah, pemirsa, saya dikasih nira ini. Maklum ya, berhubung ini pun di ladang, jadi nggak ada gelas, nggak ada apa. Iya. Pakai gayung saya minumnya. Saya mau coba dulu niranya ya. Wah, manis banget rasanya. Lebih dari gula ya, Pak? Iya. Itu alami. Tapi itulah ada semut di dalam, bukan sengaja itu, Pak. Mantap, pemirsa. Iya, memang ada semut, ada apa ya, hati-hati aja lah. Jangan sampai terminum ya. Iya. Sesaja. Manis kan? Sekali. Nah, mana? Niranya coba tunjukin ke pemirsa. Itu dari buatan Bika Ambon, itu air nira dari bikinnya. Untuk bikin Bika Ambon, kata Pak Jamin ini Itu. dia. Lebih enak dari apa ya, Pak ya? Apa namanya? Air kelapa ya? Iya. Di asam dia. Enggak. Kalau asam nanti dari pokoknya lagi baru asam. Gitu. Mendidih. Iya. Oh, Ini pun dari bambu kita buat. dia maksudnya nggak meluber keluar gitu pakai bambu ini? Iya, sebab mendidih nanti dia kan nguap dari ke atas. Oh, gitu. Kalau taruh ini, kalau bahasa karonya timbo katanya. Ini mau langsung dijadikan ini, Pak? Enggak. Enggak kan? Enggak, besok lagi lah tadi ikannya. Berarti ini dimasak setengah masak dulu gitu ya? Iya, nanti gini nanti penuh inti setengah, nanti kita taruh lagi nanti ke ember-ember dulu, air yang sore kita ambil taruh lagi ke dalam. Nah, maksud Bapak tadi ada yang pakai ember juga? Iya, yang ember yang besar itu ada juga ya, yang itu bikinnya yang timbonya ini. Tapi kan lebih bagus bambu, Pak. Iya. Karena itu kan plastik kimia ya, Pak. Ini kan nggak sembarangan bikinnya, nggak tahu dia bikinnya. Kita pun belajar dari bapak dulu bikin apanya ini, bikin timbonya ini. Ininya pun harus, kalau genap nggak bisa. Harus ganjil. Harus ganjil semua baru bisa jadi gini nanti. Dia nggak mau lepas ini, Pak ya? Nggak diikat kan? Nggak diikat. Kalau apa nanti dia, kalau udah lama nanti kita ikat pakai kawat gini ke bawahnya. Biar nggak geser ya? Iya, nggak turun dia. Berapa lama dia mendidih ini, Pak, nanti naik? Ini tunggu. Apinya naik? Iya, langsung. tergantung api lah. Oh. Iya. Kalau kita taruh nanti cepat leleh apa dia? Ini nggak dibantu pakai kipas angin atau blower, Pak? Enggak. Nggak usah ya? Nggak usah. Cuman inilah kayu bakar aja. Berarti di sana lubang pembuangannya ya? Iya, lubang pembuangannya. Situ nanti bisa juga masak nasi pun kita pakai api itu bisa. Langsung? Langsung dari situ. Masak teh. Ini tadi kan masak teh dari situ. Berarti dua fungsi komplit. Iya. Kalau gini kita masakkan air nira ini kan langsung kita bisa masak teh di situ, mendidih dia. Kalau dulu masak nasi pun situnya. Langsung Iya, pakai langsung kandang ya? Iya. Seru juga, Pak, ngelihat kayak gini. Maaf, apa ya, masak buatan tradisional gitu. Ini kan dari turun-temurun. Nah, heran kita dari pokok air ini tuh bisa keluar airnya banyak. Nah, itu. Bapak kan nggak tahu sejarahnya pohon narin. Nggak tahu, makanya sebenarnya pengen tahu sih. Iya. Siapa yang menemuin air ini gitu loh. Iya, itu makanya. Kenapa dia tahu cara ngambilnya gitu. Iya. Tapi kalau kata nenek moyang dulu itu, Pak, entah mitos tahu nggak, ini asal dari pohon narin itu bilangnya dulu dari wanita katanya. Dari wanita. Iya, macam anak gadis gitu katanya. Pohon itu? Iya, macam kalau dibilang nenek moyang dulu lah. Entah mitos itu, entah nyataan nggak tahu juga. Katanya dari situ ada dulu, iya, dua bersaudara katanya. Ada anak gadis itu, si dia sengsara, pilih kasih dia. Pilih kasih bikin orang tua lah. Macam anak kami inilah, dua anak kita ini, gadis sama perempuan. Pilih kasih. Dia terpencil katanya. Kalau yakin kita, dikutuknya dia pakai air ini. Kalau pakai air ini kan dari akarnya semua terpakai itu, Pak. Akarnya terpakai? Akarnya untuk minyak urut tersir karo. Oh. Dari apanya itu, ijuknya itu bikin dari
gubuk-gubuk itu. Iya. Kalau dari apanya itu bikin sapu rumah. Banyak ya kegunaan. Iya, inilah cuman pohon terpakai semua kegunaannya. Iya. Kalau di pucuknya itu kan kita bikinlah rumah masuk baru, kan ada pula jalur hijau itu, lambai-lambainya bilang itu. Berapa tahun Pak tahan hidup pohon aren? Ini tergantung juga Pak, tergantung kita perawatan kita. Dikasih pupuk juga? Enggak kan? Kalau mantaminnya banyak airnya kita, siap nanti kita ambil airnya itu udah habis dia, kita taruh pupuk sedikit supaya dia agak tahan dia. Di sini Pak, petani di sini pupuknya pakai NPK semua? Enggak, macam juga. Iya, ada enggak dipupuki pohon aren itu kan? Enggak, maksudnya untuk tanaman-tanaman lain? Iya, NPK biru lah. Mutiara ya? Iya, mutiara. Kenapa di sini nggak mau coba pakai apa Pak? Organik gitu? Kompos. Bukan kompos, dari mikroba, difermentasi gitu. Itu kan lebih bagus untuk tanah. Nggak ada yang diberitahu, nggak ada juga tahu di desa ini Pak. Nggak ada penyuluh pertanian di sini. Ada juga penyuluh pertanian, tapi itu macam Bapak itu nggak ada dianjurkan. Ya kalau untuk apa Pak, kayak organik itu Pak, itu mikroba itu bagus sih untuk tanah. Mikroba itu macam mikroba itu dia gimana ya? Dia satu kayak bakteri Pak, cuma dia bakteri bukan bakteri jahat. Jadi bakteri ini mengurai, kayak Bapak ada sisa-sisa sayuran. Iya. Difermentasikan di dalam drum atau apa gitu kan. Nanti selama dia gasnya itu udah habis, nah itu Bapak siramin ke tanah. Jadi lahan Bapak ini semua bagus Pak. Dia hidup semua mikroorganismenya. Jadi kalau NPK itu kan dia kimia, dia sifatnya itu instan Pak, tapi rusak tanah itu. Iya, agak keras pun dia itu tanah itu. Cuman sekarang itu pula yang banyak digunain sama petani Pak. Tapi udah kami mulai, Pak. Kami mulai. Fermentasi buah-buahan sama sayuran itu. Bakterinya pakai apa? Nah, kalau mikrobanya agak susah dicari, pakai Yakult bisa. Yakult kalau misalkan kita bilang satu drum itu. Iyalah. Itu berapa liter itu? 100 ya? Iya lagi macam-macam gitulah, 100 liter lah. Iya. Itu beli aja Yakult satu apa itu renteng tuh isi 5 atau berapa? 5 atau 6 itu. Nah, itu Yakult. Ntar molase tahu nggak? Nggak juga Pak. Molase mungkin di sini pakai ini pun bisa sih. Air gula ini kan manis sekali. Iya. Nah, jadi mikroba itu Pak, itu dia makanannya gula. Nah, jadi dia harus dikasih gula baru hidup bakteri ini. Jadi kalau nggak ada gula, mati bakteri ini. Jadi yang difermentasi itu bau bangke. Bau bangke itu nggak bisa pakai lagi. Itu udah bakteri yang jahat semua. Udah kadaluarsa gitu. Bukan kadaluarsa, itu bakteri yang udah merusak itu di dalam. Nah, jadi nanti itu difermentasi pakai Yakult, dikasih telur boleh, nggak dikasih pun boleh. Telur entah berapa butir aja sih, 1-2 butir. Yang penting dia gulanya. Gula yang busuk itu nggak? Jangan, gula yang manis. Yang manis ya, macam inilah ya kan? Iya, itu kan dia diendapkan dulu lah kalau bisa 1 malam di ember kecil aja. Iyalah. Yakult sama gula itu. Maksudnya untuk menghidupkan bakterinya dulu. Iya. Lalu jadi, campurannya apa itu campurannya Pak? Campurannya? Iya. Ya suka hati. Batang busuk pun bisa. Daun-daun apa itu pun busuk. Cuman itu kalau bisa semakin halus semakin bagus. Ditumbuk juga, ditumbuk? Kalau bisa biasanya sih kalau orang pakai mesin digiling. Jadi mikroba ini dia cepat ngurainya itu. Tapi kalau misalkan dia segini-segini besar kan lama kan, mikroba kan kecil dia. Gitu. Jadi nanti udah diurai dia itu bagus sekali jadi pupuk organik. Itu namanya POC, pupuk organik cair. Jadi untuk tanaman batang keras, untuk sayur-sayuran, cabai terutama. Bagus sih itu. Tanaman muda ya kan? Cuman sayangnya itu jarang dipakai orang. Kebanyakan mau gampang ya. NPK Mutiara. Iya, langsung itu aja semua. Pun nggak murah kan Mutiara? Enggak. Sekarang 15 atau 18 kuasa 1 kilo. Iya, udah gitu kan tanah kan rusak dia. Iya. Kalau itu dia bukannya hanya menyuburkan tanaman, tanah pun bagus dibuat dia.